A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang di belakang belum jawab salam. Mudah-mudahan yang jawab salam hutangnya lunas. Dan juga bisa naik haji, bisa juga berangkat umroh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang kencang jawab salam yang depan, berarti hutangnya banyak. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pengajian ini dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah juga ampuni dosa kedua orang tua kita semuanya. Orang tua kita yang masih bersama kita ataupun yang telah mendahului kita. Juga saudara-saudara kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allah terima semua amal ibadahnya. Dan kita doakan juga kita semua di sini sehat walafiat. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang sehat Allah jaga kesehatannya. Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak mantu, cucu, keturunannya menjadi anak yang soleh soleha, yang bisa mengangkat harkat derajat kedua orang tuanya dan menjadi penolong agama Allah kelak di kemudian harinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini judulnya apa judulnya? Cinta dan penghargaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat apa sih tugas Nabi Muhammad ini? Kan Nabi Muhammad ini dutanya Allah. Apa sih tugas Nabi Muhammad di dunia ini? Mari kita lihat apa tugasnya. Ini kalau ada Quran terjemahannya atau di HP nanti boleh dibaca artinya. Suratnya surat 9 At-Taubah. Surat 9 At-Taubah nama suratnya. Ayatnya 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Yang baca artinya boleh. Surat 9 At-Taubah ayatnya 33. Nah. Ya boleh, ini ada mic lagi nih. Kasih mic aja. Jadi langsung baca artinya, saya baca Arabnya ya.
Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Nah, kita lihat suratnya, surat At-Taubah itu surat 9 ya, ayatnya 33. Allah katakan di ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Kata Allah, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi Muhammad membawa Al-Huda. Al-Huda itu Al-Quran. Karena nama Al-Quran itu ya termasuk Al-Huda, Asy-Syifa, Az-Zikir, An-Nur. Nah, itu nama-nama Quran. Nah, kemudian yang kedua, dia membawa wadinil haq, membawa agama yang benar. Jadi membawa petunjuk Al-Quran, membawa agama yang benar. Nah, untuk apa kata Allah? Untuk dimenangkannya atas semua agama, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Nah, jadi Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini membawa Quran, membawa agama yang benar. Nah, takut manusia lupa, Allah ulang lagi di surat lain. Suratnya surat Al-Fat, surat 48, ayatnya 28. Surat 48 Al-Fat, ayatnya 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, kita lihat sama bunyinya. Suratnya surat 48 Al-Fat, ayatnya 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allah katakan, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya membawa petunjuk Al-Huda, petunjuk Al-Quran, membawa wadinil haq, agama yang benar, untuk dimenangkannya atas semua agama. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi. Nah, ini yang kedua kali. Nah, kita lihat yang ketiga kali. Suratnya 61, surat As-Saff, ayatnya 9. Surat 61 As-Saff, ayatnya 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Nah, ketiga kalinya surat 61 As-Saff, ayatnya 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah, kata Allah, yang telah mengutus Rasulnya membawa petunjuk Al-Huda, Al-Quran, membawa wadinil haq, agama yang benar, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Nah, berarti 3 kali, beda surat, beda ayat, 3 kali bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad
membawa agama yang benar, membawa petunjuk Al-Quran. Nah, apalagi tujuannya? Kita lihat tujuannya apalagi. Suratnya surat surat 21 Al-Anbiya tadi sudah dibaca sebenarnya ya, Arabnya. Ya. Ayatnya 107. Ya. Suratnya surat 21 ayatnya 107. Ya, langsung baca artinya aja boleh. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, tujuannya yang keempat ini yang surat 21 Al-Anbiya ayatnya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, dan Allah tidak mengutus kamu melainkan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Jadi Nabi Muhammad itu ya, dia itu sampai-sampai itu suatu ketika ditanya sahabat, apa sih akhlaknya Nabi Muhammad? Itulah Al-Quran, hulukul Quran. Makanya Nabi Muhammad itu dijuluki Al-Quran berjalan. Kalau kita beda bu, jalan-jalan bawa Quran. Gak apa-apa, jalan-jalan juga, yang penting bawa Quran pak ya. Kalau Nabi Muhammad Quran berjalan, kalau kita jalan-jalan bawa Quran. Alhamdulillah. Nah, jadi Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Makanya beda ya Nabi Muhammad Quran berjalan. Sama Nabi Muhammad itu ya tidurnya sedikit tidur di waktu malam. Ngapain? Tahajud. Ngapain? Dia berdoa baca Quran. Itu beda. Nabi Muhammad sedikit tidur, kalau kita dikit-dikit tidur. Bukan di sini maksudnya, tempat lain. Nah, itu bedanya begitu. Nah, makanya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Nah, makanya Nabi Muhammad itu ada suri toladan, ada contoh. Ya kan? Ada contoh. Contoh ada suri toladan pada Nabi Muhammad. Tadi juga sudah dibaca. Kita lihat suratnya, surat 33 Al-Ahzab ayatnya 21. Langsung artinya ya, karena tadi udah dibaca ayatnya. Surat 33 ayatnya 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Nah, kita lihat suratnya, surat Al-Ahzab ya, ayatnya 21. Allah katakan bahwasanya Nabi Muhammad itu ada uswatun hasanah. Nah, apa itu? Contoh. Nah, jadi kita ini mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh apa yang dicontohkan beliau? Ibadahnya, ya, cara makannya, cara wudunya, apalagi banyak yang dicontoh, ya. Nah, jadi memang ada suri toladan pada Nabi Muhammad itu. Makanya hari ini kita bagaimana kita mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, kita mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad SAW itu tidak lain harus kita mencintai Allah. Cinta kepada Allah. Karena Allah berjanji di Quran, kalau kita cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Allah. Laksanakan perintahku. Sama kita cinta kepada seseorang, ya tentunya kita ikuti semuanya. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, kita ikuti semua apa yang Allah perintahkan di Quran ini. Allah juga berjanji kalau dia mencintai Allah, Allah juga cinta kepadanya nanti. Kita lihat suratnya, surat Ali Imran ya, ayatnya 31. Surat 3 Ali Imran ayatnya 31 ya. Surat 3 ayatnya 31. Ya. Langsung artinya boleh ya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kata Allah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Allah.
Jadi kalau kita mencintai Allah, ikuti Allah. Apa yang Allah perintahkan, kita ikuti. Tahajud, kita tahajud. Infak, kita infak. Sholat 5 waktu, ya kita sholat 5 waktu. Kenapa? Itu memang perintah Allah. Bakti sama orang tua, kita bakti sama orang tua. Nah, Allah katakan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Allah. Nah, jaminannya apa? Jaminannya, niscaya Allah mengasihi kamu. Bayangkan, Allah mengasihi kita. Apapun yang kita mohon, apapun yang kita minta, Allah kabulkan, Allah kasih, Allah katakan. Dan bukan saja itu, Allah juga mengampuni dosa-dosamu. Jadi sudah dikasih Allah, kita juga diampuni Allah dosa-dosa kita. Ya namanya manusia itu nggak ada manusia yang nggak berdosa di dunia ini, betul ibu-ibu, bapak, benar kan? Makanya yang hadir di sini muka-muka berdosa semua, termasuk saya maksudnya. Ya, kenapa? Ya memang kita ini manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Nah, dengan kita mencintai Allah, kita mengikuti perintah Allah, Allah kasih kita, Allah ampuni juga dosa-dosa kita. Dan Allah katakan Allah itu Maha Pengampun atas dosa-dosanya, dan Allah Maha Penyayang. Jadi kalau kita mau meraih cintanya Nabi Muhammad SAW, ya kita harus melaksanakan perintah Allah. Kita harus melaksanakan perintah Allah. Nah, makanya minimal ya perintah Allah itu ya ada 3 di Quran ini. Ada 3. Siapapun dia, dari manapun asalnya, kalau dia 3 ini dia nggak rugi hidupnya, kata Allah. Mana sih 3 itu? Kita nggak mau dong jadi orang rugi di dunia ini. Hidup sekali, mati, rugi, nggak mau. Nah, bagaimana supaya nggak rugi? Ada 3. Kita lihat suratnya, surat 35 ya. Surat Fatir. Ayatnya 29. Saya baca Arabnya dulu ya, jadi selang-seling, kadang baca Arab, kadang baca Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahala kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan ada 3 amalan ya. Ada 3 perbuatan yang siapa saja dia nggak rugi hidupnya. Apa itu? Kita lihat surat 35 Fatir ya, ayatnya 29-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Mana kitab Allah? Itulah Quran. Jadi orang yang selalu membaca Quran, orang yang belajar Quran, orang yang mengamalkan Quran, dia tidak rugi hidupnya. Makanya kita sempatkan diri baca Quran. Ya, sempatkan diri kita ngaji Quran dimanapun, di kantor, di rumah, ya, asal jangan di WC aja ya. Ya, di kantor, di rumah, ya silakan, apalagi di musola, sempatkan ngaji Quran. Jangan nggak ada waktu ngaji itu. Diajak ngaji pagi, kan ada pengajian di mana, bukan di sini ibu ya. Diajak ngaji pagi Pak katanya kerja. Waduh, saya bilang nggak bisa pagi ini. Kalau gitu siang aja, siang panas. Waduh, kan siang panas kan. Ya kalau gitu sore aja Bu, sore macet.
Masya Allah, nggak ada waktu ini. Malam ngantuk, ya Allah, kapan mau ngaji lagi? Ya kan? Nah itu biasanya, bukan di sini ya, tempat lain. Nah, alasannya begitu. Pagi nggak bisa, siang nggak bisa, sore nggak bisa, malam nggak bisa. Waduh, nggak bisa semua. Nah padahal Allah katakan orang yang baca Quran itu salah satu orang yang nggak mau rugi. Tapi baca Quran ya usahakan baca Arabnya, usahakan juga baca artinya. Jadi ngaji itu baca Arabnya, baca artinya, kita pahami, kita amalkan. Itulah Quran. Nah, jadi harus itu. Jadi baca Arabnya, baca artinya, kita pahami, kita amalkan Quran. Nah, kemudian yang kedua, supaya kita nggak rugi hidup ini apa? Wa aqamus sholat, sholat. Minimal sholatnya 5 waktu. Nah, 5 waktu. Ya syukur-syukur ditambah dengan sholat sunat yang lain. Apa? Tahajud. Malam hari tahajud. Ya Pak, saya bangun sih malam, tapi kencing doang, habis itu tidur lagi. Tempat lain itu kan di sini. Nah, benarnya udah tahajud aja meskipun 2 rakaat. Kemudian apalagi? Duhanya pagi-pagi ya kan, sebelum berangkat kerja atau sebelum ngapain. Nah, apalagi qobliyah ba'diyahnya sebelum sholat wajib. Nah itulah orang yang gak rugi hidupnya. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Dan mereka setiap dapat rezeki tidak pernah lupa ada hak orang lain di dalamnya, yang mesti kita keluarkan zakat, infak, sodakonya. Jangan kita dapat makan. Coba bayangkan ibu-ibu, kalau ibu-ibu makan terus, kira-kira nggak ke belakang apa yang terjadi? Jadi penyakit. Ibu narik napas, coba nggak usah dikeluarin, mati nanti kan? Kenapa? Karena nggak pernah dikeluarin napasnya. Sama orang dapat rezeki harus kita keluarkan. Ada hak orang lain di dalamnya, mesti yang keluarkan infak, zakat, sedekahnya. Kata Allah, itulah orang yang nggak rugi hidupnya. Makanya 3 itu harus kita ngaji. Harus, kemudian sholat, apalagi infak, apalagi nggak boleh kurang, nggak boleh kurang. Sama saya testimoni apa ya ini? Apa ya? Itu aja, aqua aja. Pak, tolong ambil botol aqua Pak. Botol aqua 1 Pak. Nah, saya testimoni ya. Kenapa kita harus 3 itu? Coba botol aqua yang berisi ya tuh. Nah ini Bapak Ibu ya, ini 3 amalan tadi apa? Ngaji, sholat, infak. Ini ada 3 tiang namanya. 3 tiang, kita megang botol aqua. Kira-kira kuat nggak tiangnya? Kuat. Terus kita ngaji ya kadang-kadang. Tapi kalau sholat, infak terus. Oke, 2 pilar. Kira-kira masih kedang goyang-goyang juga ini kalau nggak ngaji. Tapi saya Pak Ustadz, sholat saja, infak nggak, ngaji nggak, ya jatuh. Saya udah berbuat baik, tapi ngaji juga, tapi nggak sholat, jatuh juga. Terus apa lagi? Saya juga ngaji, tapi nggak sholat, nggak infak, apa lagi? Berarti apa? Harus 3 tadi supaya kuat rumah tangganya, kuat kehidupannya, kuat juga segala-galanya. Dengan apa? Dengan ngaji, dengan sholat, dengan infak. Nah kenapa kita harus ngaji? Ya kita ini kenapa harus ngaji? Nomor 1 itu harus ngaji, kenapa? Nah ngaji itu ya, kalau kita nggak ngaji ibu ya, bahaya hidup kita ini. Bahayanya apa? 1 sel sama jin. Wah ngeri, 1 sel sama jin. 1 kurungan sama jin nanti. Ini kata Allah, ini bukan kata saya. Kalau kata saya, maybe yes, maybe no. Ustadz juga manusia. Itu kata saya. Ini kata Allah. Kita lihat mana ayatnya. Suratnya surat Al-A'raf, ayatnya 179. Surat 7 Al-A'raf, ayatnya 179. Boleh baca artinya ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.
Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, kita lihat kata Allah, Allah kasih tahu pada kita. Padahal kita belum pernah ke sana, jangan ke sana. Ini isi neraka jahanam. Allah kasih tahu lewat Quran. Allah katakan nanti itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kata Allah, isi neraka jahanam itu kebanyakan ya isinya ibu-ibu ya, jin dan manusia isinya. Ya, kalau jin aja nggak apa-apa, banyak jin. Ini ada manusianya. Takut yang kita ini, takut anak kita, cucu kita, suami kita, apalagi ya Allah. Nah, isinya jin dan manusia. Bayangkan di dunia kita takut sama jin, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Di sana satu kamar sama jin. Kata jin, "Lu takut sekarang satu kamar, mau apa lu?" Coba bayangkan. Enggak. Kita takut di dunia, lari coba. Di sana satu kamar, mau apa? Kata jin. Mau apa lu? Kita satu kamar. Coba bayangkan begitu. Nah, ternyata manusia yang bagaimana itu sama jin itu manusia yang bagaimana? Allah katakan manusia yang punya hati tapi tidak memahami Quran. Nah, makanya Quran itu usahakan kita pahami artinya. Kita amalkan Quran. Kemudian manusia yang bagaimana lagi? Manusia yang mempunyai mata tetapi tidak mau melihat Quran. Manusia yang punya telinga, kuping tapi nggak mau dengerin Quran. Coba bayangkan. Berarti manusia yang sama jin itu manusia yang punya hati tidak paham Quran, manusia yang punya mata tidak melihat Quran, manusia yang punya telinga tetapi tidak mendengarkan Quran. Masya Allah. Allah katakan di dunianya orang seperti itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Dan mereka ulaika humul ghafilun, mereka orang yang lalai. Coba lalai dia, lalai, punya kuping ada mendengar, punya mata ada, punya hati ada, tapi lalai ngajinya, sholatnya, apalagi boro-boro berbuat baiknya. Masya Allah, kayak apa itu ya? Hati ada, mata ada, kuping ada, tapi nggak mau dia. Aja sholat, infak, ngaji, repot begitu ya. Repot. Allah katakan lihat nanti dia sama jin. Ngeri. Nah, makanya pentingnya kita ngaji. Yang lebih parah lagi ibu-ibu ya, kalau bapak ya, kalau kita ninggalin Quran ini, nggak mau ngaji nih, nggak mau ngaji. Memang orang ngaji itu berat ya, memang berat. Beda sama undangan pesta sama undangan ngaji, benar bapak ibu ya. Undangan ngaji mungkin ibu sudah ngundang berapa bulan yang lalu. Undangan 100, mungkin yang datang 50, alhamdulillah. Ya kan? Itu ngaji. Tapi kalau pesta, undangan 200, yang datang 300 tuh, siap aja panitia itu kewalahan. Beda undangan ngaji sama undangan pesta. Beda. Makanya ngaji ini kenapa berat? Karena banyak setannya. Coba ada aja orang diajak ngaji, ayo ngaji. Nggak bisa. Ayo ngaji, nggak bisa. Kenapa? Ngaji itu memang berat. Kenapa? Di situ ada setan. Setan nggak tinggal diam di situ. Mari kita lihat mana setan menggoda kalau kita mau ngaji. Suratnya surat 43 Az-Zukhruf ayatnya 36. Surat 43 Az-Zukhruf ayatnya 36. Ibu-ibu boleh yang lain kalau mau baca ya. Jadi yang saya sampaikan ini bukan kata saya, tapi Quran. Silakan nanti dicek lagi di rumah. Oh ini benar ya ayatnya, benar ayatnya. Silakan. Boleh yang lain juga boleh mau baca. Nah, nggak apa-apa, siapa aja. Baca artinya saja yang sudah dapat. Nah, surat 43 Az-Zukhruf ayatnya 36, 37. Ya. Ya 36, 37. Terus satu lagi. Ya 37. Dan sungguh mereka benar-benar dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka
dari jalan yang benar. Masya Allah. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya. Nah, kita lihat surah 43 Az-Zukhruf ayat 36 37. Kata Allah di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, barang siapa yang berpaling dari Quran. Coba berpaling dari Quran. Coba bayangkan, ada Quran di rumah, nggak mau dia buka, disimpan ya Allah. Ada Quran terjemahan di rumah, nggak pernah juga dibuka. Ada Quran di HP, nggak pernah juga dibuka. Coba di rumah ada, di HP ada, Al-Quran yang nggak ada terjemahan ada, Yasin ada. Tahu nggak kira-kira keluarnya kapan, Bu? Kalau sudah kematian, ada musibah keluar semua tuh, Yasin keluar. Quran nggak ada, bahasa Arabnya keluar, apa nggak ada terjemahannya keluar, Quran ada terjemahannya keluar. Kenapa? Orang baca Yasin baru keluar kalau udah ada musibah. Sebelumnya, waduh di mana ya Quran saya katanya. Dulu ada Pak Ustadz, saya umroh dulu dikasih orang, tapi di mana ya? Waduh lupa dia, Qurannya aja lupa. Oh pas dibuka masih ada plastiknya, ya Allah. Iya, maksudnya biar nggak debuan ya. Nah, berarti kata Allah, orang yang berpaling dari Quran, kami adakan baginya setan. Dan setan itu menyesatkannya dan menjadi teman yang setia. Coba bayangkan, ada saudara kita yang nggak mau ngaji, berarti temannya setan. Punya anak nggak mau ngaji, berarti temannya punya suami nggak ngaji, berarti suaminya ibu-ibu yang ngomong. Iya. Kenapa? Karena nggak mau ngaji ya temannya setan. Ya setan kan nggak mau ngaji, nggak mau dengerin Quran. Waduh. Makanya kalau orang berat ngaji memang benar karena ada setannya. Berat. Sholatnya juga berat. Kenapa Allah katakan memang proyeknya itu ayat 37-nya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Waduh, mau ngaji berat, apalagi mau sholat berat. Rasanya kalau sholat itu ya padahal rumahnya dekat masjid, bukan di sini ya, tempat lain. Kadang-kadang ya Allah berat sekali. Mau melangkah ke masjid itu berat. Lebih baik dia itu memikul beras 3 ton mungkin daripada sholat. Bayangkan. Kenapa? Berat, rasanya berat ya Allah. Berat sekali. Nah makanya memang karena setan itu ya dia menghalangi manusia dari jalan yang benar. Nggak mau dia. Oh kalau di jalan nggak benar ya senang aja, emang nggak ada setannya. Mau kemana? Mau kemaksiatan emang nggak ada setannya. Setan makin doyan, belakang aja kata setan. Tapi kalau ngaji mulai itu. Jadi makanya setan itu menghalangi manusia dari jalan yang benar. Nah ini makanya kita harus ngaji. Usahakan ngaji. Pokoknya ngaji itu penting. Sekali ngaji sampai mati. Berhenti ngaji kalau sudah mati. Ya kalau sudah mati berhenti ngajinya. Jadi kita ngaji ini sampai mati. Ngaji Quran, baca artinya, pahami Quran. Makanya penting ngaji. Nah yang kedua tadi sholat. Ya sholat itu ya penting juga karena itu sholat 5 waktu. Karena pada hakikatnya tujuan Allah menciptakan kita ini kan ibadah. Untuk ibadah. Kita ada di dunia ini sebenarnya sama jin juga ibadah. Karena jin yang gak mau ibadah itulah setan. Nah, karena jin itu ya ada juga jin yang ngaji. Ada. Makanya nama suratnya jin itu kan. Al-jin ada suratnya. Kenapa? Ada jin yang mau ngaji. Jin yang mau ngaji itulah jin yang baik. Tapi jin yang jahat itulah setan. Kan nggak ada setan yang baik. Makanya kalau orang lagi marah setan lu, memang setan itu memang begitu, ya kan? Selalu disebut setan mulu, ya kan? Orang jahat dibilang setan lu. Orang ini dikit marah-marah setan lu. Ya memang setan itu jahat. Coba kalau jin lo nggak ngerti dia. Ya kan orang marah-marah jin lo nggak ngerti dia biasa aja. Tapi kalau bilang setan, nah itu baru kayaknya ini benar ya. Nah kenapa? Memang ya pada hakikatnya Allah menciptakan kita ini untuk ibadah. Mana ayatnya? Suratnya 51 Az-Zariyat ayatnya 56. Surat 51 Az-Zariyat ayatnya 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim.
Ya boleh, yang lain baca. Ini ada mic satu lagi ini. Nah boleh. Ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, tujuan Allah menciptakan kita ini, tujuan juga menciptakan jin untuk ibadah. Makanya ada juga jin itu ibadah, ya jin yang ngaji ini mungkin banyak jinnya kita nggak tahu, tapi yang mendengarkan Quran. Makanya di belakang ada yang gerak-gerak nggak apa-apa, itu jin lagi dengerin Quran. Ya kan kita lagi sholat, ada yang di belakang, amin. Nggak ada orang nggak apa-apa, dia ikut sholat. Ya jangan kabur nanti, waduh langsung kabur. Kita baca walad dolin, amin. Pas di belakang nggak ada orang, nggak apa-apa, dia ikut sholat kita. Kita lagi tahajud dia ikut. Imaman berarti. Nah makanya Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Berarti apa? Hakikatnya Allah menciptakan kita ini untuk ibadah. Ini tujuan Allah. Tapi ada orang yang nggak sesuai dengan tujuan Allah, Pak Ustadz. Iya memang di dunianya padahal Allah menciptakannya untuk ibadah, tapi di dunianya nggak mau sholat, nyatanya nggak mau ngaji, nggak mau berbuat baik. Kok ada yang begitu? Ada. Itu berarti tidak sesuai dengan tujuan Allah. Sama dengan begini ya, orang bikin kue nih, ibu-ibu bikin kue lah di sini ya. Ibu-ibu bikin kue. Kuenya ini pengennya ibu ini kuenya manis. Sudah manis, lembut, enak kalau dimakan. Tiba-tiba sudah matang kuenya, nggak sesuai dengan tujuan, keras, kemudian bantat. Waduh, nggak sesuai dengan tujuan, nggak manis pula. Kira-kira ibu-ibu mau ngasih siapa? Nggak enak kan dikasih ke orang. Kata ibu-ibu ini, udah kita buang aja. Kemana? Ke tong sampah. Nah, udah buang ke tong sampah. Nah, kenapa? Nggak sesuai dengan tujuannya. Terus bagaimana kalau orang tidak sesuai dengan tujuan Allah? Pengennya ibadah, nyatanya dia nggak mau ibadah, nanti kata Allah dibuang di mana? Di tong sampahnya Allah. Di mana? Di neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, tidak sesuai dengan tujuan Allah. Makanya ibadah. Makanya penting sekali. Sholat ini penting juga, jangan dibilang nggak penting. Tadi kan ngaji penting, sholat penting juga. Coba kalau orang nggak sholat, di mana tempatnya? Ngeri tempatnya. Ngeri. Di mana itu tempatnya? Mari kita lihat tempatnya. Suratnya surat 74 Al-Mudassir. Ayatnya dari 38 sampai 48. Artinya aja ya, panjang. Ya betul, dari 38 sampai 48 ya. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan Terus sampai 48 tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Nah kita lihat Bapak Ibu, suratnya surat 74 ayatnya dari 38. Allah katakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi manusia itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya di dunia ini. Ya kan? Semuanya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Ibu-ibu juga bertanggung jawab semua pada dirinya. Bapak-bapak juga. Nah, Allah kasih tahu juga illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan.
Siapa golongan kanan? Insya Allah kita yang hadir ini. Amin. Di mana? Fi jannati yatasaalun. Berada di surga. Nah, karena surga neraka Bapak Ibu bisa saling lihat. Nanti kenapa bisa saling lihat? Jadi jaraknya itu jadi bisa saling lihat. Orang di neraka bisa ngelihat orang di surga. Orang di surga bisa ngelihat juga orang di neraka. Takutnya begini nanti, kalau nggak bisa ngelihat begitu, wah kata Allah dulu ada neraka, mana neraka yang nggak ada. Jadi kita bisa ngelihat, tapi nggak boleh saling masuk, nggak bisa, kan dijaga. Orang di surga nggak bisa ke neraka, ya ke neraka juga bisa juga ke surga, nggak bisa. Bisa saling lihat, makanya dia tanya menanya, mana katanya si A dulu rajin sekali, tapi kok nggak ada di sini ya, di surga nggak ada. Berarti di mana kalau nggak ada di surga? Di mana? Di neraka. Waduh. Pas ditanya, pas dilihat, loh kok itu di situ katanya. Siapa? Temannya yang nggak mau ngaji, saudaranya nggak mau ngaji, misalnya ketemu di situ. Ditanya tentang apa? Anil mujrimin, tentang keadaan orang yang berdosa. Ditanya tentang keadaan orang yang berdosa. Nanya-nanya, mana sih teman kita dulu ya? Waduh, satu kantor, dulu satu komplek, kok nggak ada di sini ya? Mana? Kaget juga pasti, loh ada di situ ya, kaget juga dia. Nah, terus ditanya di sana Bapak Ibu ya, di sana itu bukan lagi kita yang ngomong, bukan lagi mulut yang ngomong tangan, yang ngomong itu kaki, anggota badan kita yang memberikan saksi kepada Allah. Makanya di sana itu semua orang jujur semua. Kalau dia gadis jujur, kalau dia bujang jujur, kalau dia janda jujur. Kenapa? Di sana itu mulutnya dikunci. Coba orang di dunia aja ini nggak jujur. Di sana itu jujur semua. Kenapa? Yang ngomong mulutnya dikunci. Coba kita lihat ya, nanti kembali ke ayat ini lagi. Suratnya Yasin yang sering ibu baca. Surat 36 ayat 65. Yang ngomong itu bukan lagi mulut. Mulut itu dari kunci Allah. Yang ngomong itu anggota badan. Ya silakan baca artinya aja. Ya, siapa lagi ayo? Bapak-bapak juga boleh baca sebenarnya. Kalau mic-nya nyampai situ. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, coba bayangkan, ini surat Yasin sering kita baca bolak-balik tiap malam Jumat. Tapi kalau nggak baca artinya kita kan nggak tahu. Nah, makanya kata Allah, surat 36 ayat 65, pada hari ini kami tutup mulutnya. Coba mulut yang ibu-ibu kasih apa lipstik, kasih apa itu, ini ditutup ini mulut ini. Yang ngomong apa lagi? Tangannya nanti. Kata tangan, benar, dulu saya sering begitu, ya Allah. Kata kakinya juga benar, dia sering melangkah ke tempat-tempat yang nggak benar. Bayangkan, mulut nggak bisa lagi. Makanya di sana jujur semua orang. Kenapa? Yang ngomong bukan mulutnya lagi. Tapi kalau di dunia kan bisa nggak jujur. Udah sholat udah, padahal kan belum. Itu kalau di dunia. Nah, di sana berarti yang ngomong adalah anggota badannya. Mulut ditutup Allah. Nah, makanya kita nanti di sana jujur semua. Nah, kembali ke surat 74 tadi, dia nanya tentang keadaan orang berdosa. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya sama orang yang berdosa itu, ma salakakum fi saqor. Apa sih penyebab kamu masuk ke dalam neraka ini? Nama nerakanya neraka Sakor, ibu-ibu. Jadi neraka itu bukan jahanam saja, ada juga neraka Sakor. Makanya namain anak jangan Sakor, artinya neraka. Artinya mentang-mentang di Quran nih Sakor. Hati-hati, namanya neraka itu, nama-nama neraka itu Sakor, jahanam. Itu kita yang terkenalnya jahanam ya. Aduh, neraka well, banyak neraka, 7 nama neraka. Nah, ditanya masalah kakum pisakor, apa penyebabnya kamu masuk ke dalam neraka ini, apa penyebabnya? Dijawab oleh tangan kakinya tadi. Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia orang-orang yang nggak pernah sholat. Ngeri. Kenapa? Nggak pernah sholat. Waduh, katanya nggak sholat. Gue nggak nyangka katanya nggak sholat. Ini penyebabnya. Jadi makanya sholat itu harus kita lakukan. Makanya di Quran ini sholat itu Bapak Ibu, kalau kamu nggak bisa berdiri, duduk kata Allah.
Kalau kamu nggak bisa duduk, berbaring. Kalau kamu nggak bisa berbaring, isyarat. Kalau nggak bisa semuanya, antarin ke masjid atur, kita sholatin sama-sama. Ya, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, isyarat nggak bisa, ya antarin aja ke masjid musola ini ya, kita sholatin di sini. Nah, berarti apa? Mati. Nah, makanya kata Allah penyebabnya itu ya dia nggak sholat. Ini penyebab yang pertama nih, nggak sholat. Nah, yang kedua apalagi penyebabnya? Penyebabnya qalu lam naku minal musholin wa lam naku nut'imul miskin. Kami dulu tidak mau memberi makan orang miskin. Masya Allah, ini penyebabnya juga ini. Penyebabnya tidak mau memberi makan orang miskin. Taunya tadi dapat makan. Akhirnya terjadi begitu. Ada hak orang lain di dalamnya. Nah, yang ketiga apa penyebabnya? Yang ketiga, wa kunna nahudu ma'al khaidin. Dan kami berbicara kepada teman-teman kami yang batil-batil. Kalau bahasanya itu ngerumpi. Biasanya bukan ibu-ibu, bapak-bapak yang sering ngerumpi. Kalau ibu-ibu nggak ada kan? Nggak ada ibu-ibu, ya Pak. Ada tuh bapak-bapak sering ngerumpi. Makanya hati-hati ini. Allah katakan orang-orang yang membicarakan yang batil-batil bersama dengan teman-temannya. Aduh, ngeri juga ya. Hati-hati dengan omongannya. Nah, yang keempat apa? Mereka mendustakan hari pembalasan. Tidak yakin, tidak percaya hari kiamat, nggak percaya. Nah, 4 itu penyebabnya. Yang pertama tadi dia nggak sholat. Yang kedua dia tidak memberi makan orang miskin. Yang ketiga masih membicarakan yang batil bersama teman-temannya. Yang keempat tidak percaya hari pembalasan. Hatta atanal yakin, sampai mati. Waduh, sampai mati nggak sholat, sampai mati masih begitu. Kata Allah, maka tidak ada lagi pertolongan. Nggak ada lagi di sana siapa yang mau nolong. Nggak ada lagi pertolongan. Nggak ada. Nehi. Kata Allah, nggak ada lagi pertolongan bagi orang yang memberikan pertolongan. Nah, makanya itu penyebabnya. Usahakan kita itu sholat. Ya, makanya sholat itu kan dipermudah. Kalau kamu di jalan, ya, apa lagi bawa mobil, sholat dalam kendaraan. Ya kan? Kalau kita lagi jauh perjalanannya, nggak ada masjid, ya bisa dijama. Kalau kamu nggak ada air, ya tayamum. Ya tinggal kita aja mau nggak sholat, gitu. Dipermudah sebenarnya. Nah, kemudian ya memang sholat itu penting. Nah, yang ketiga, yang penting apa tadi? Infak. Infak itu jangan kira nggak penting, itu penting gitu. Setiap dapat rezeki, apapun yang kita dapat itu bukan hak kita semua. Ada hak orang lain di dalamnya. Kenapa? Kalau kita infak, apalagi lapang sempit infaknya. Mau lapang, ceger. Sempit, ceger. Nah, itu kata Allah, orang yang begitu nanti apa balasannya? Mari kita lihat suratnya, surat 3. Ini sampai jam berapa ya? Oh, sampai jam 11. Ya. Oh, setengah 11. Ya. Ya, surat 3 ayat 133, 134. Dari 132 aja bacanya biar lengkap. Kenapa kita harus infak lapang sempit? Ya. Dari 132. Ya, 134. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu menjadi rahmat, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas langit nantinya, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan. Ya. Kita lihat suratnya, surat 3 Ali Imran, ayatnya 132 sampai 134. Kata Allah di ayat ini, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Taatlah Allah dan Rasul supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasul. Kadang-kadang mohon maaf ya, orang yang bukan ngikutin Rasul itu bukan ngikutin amalannya, tapi ngikutin pakaiannya. Ya kan? Dia banyak ngikutin pakaiannya, jenggotnya, mohon maaf ya, bukan yang ada jenggot, saya nggak ada jenggot soalnya. Apa ngikutin sorbannya kayak ban truk itu putar-putar, ya gamisnya, ya kan? Ya boleh aja, itu uniform aja, tapi amalannya yang harus kita ikuti. Jadi kalau pakaiannya saja ya nggak bisa. Ikuti Allah, ikuti Rasul itu ikutin apa yang Allah perintahkan, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu apa? Quran. Nah, dengan dia mengikuti Allah dan Rasulnya, dia dapat rahmat, kata Allah. Nah, salah satu dia mengikutinya apa? Ayat 133-nya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Istighfar, segera mohon ampun. Kita ini kan gak ada yang gak berdosa. Makanya segera mohon ampun kepada Allah, supaya kita mendapatkan rahmat. Segera istighfar. Nah minimal istighfar itu habis sholat, minimal. Habis sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu minimal. Nah syukur-syukur kalau istighfarnya lagi kaget, astagfirullahaladzim. Kan ada tuh namanya istighfar kaget, itu Bu, nggak apa-apa, istighfar juga daripada yang disebut bukan istighfar. Kadang-kadang ibu-ibu kaget, copot-copot. Apa yang copot coba? Ada yang begitu katanya. Kadang-kadang la ilah, aduh la ilah kan nggak ada Tuhan. Kalau dengan la ilaha illallah, kalau dia la ilah saja sampai di situ nggak ada Tuhan, artinya tiada Tuhan. Nah berhenti. Kalau kita dengar la ilaha illallah, tambahin. Nah, kadang-kadang begitu, ada yang nyebut begitu, ada kan la ilaha illallah mestinya. Kan ada yang copot-copot, ada apa yang copot? Makanya itu namanya istighfar kaget, astagfirullahaladzim. Kadang begitu kan, istighfar kaget. Nah, kata Allah, dengan dia istighfar itu Allah akan memberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Coba, dengan dia istighfar dapat surga seluas langit dan bumi. Itu dengan istighfar. Nah, istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan suruh istighfar, par. Kan ada yang begitu kan. Allah lantas salam, Allahumma lantas jalan. Kan ada yang begitu. Ya bukan di sini maksudnya, tempat lain. Nah, padahal ya istighfar mohon ampun. Tapi kata Allah, kalau dia istighfar saja not enough. Not enough, apa sih not enough? Enggak cukup tanpa ayat 134-nya. Apa itu? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Oh, jadi orang yang mau menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Lapang, ceger. Sempit, ceger. Coba bayangkan, lapang keluarin, sempit apalagi. Kalau lapang sih kadang-kadang nggak jadi masalah Bu ya. Ini lagi nggak ada atu-atunya yang merah. Ada orang yang aduh mana atu-atunya, udah bismillah aja, insya Allah Allah ganti yang lebih baik, kan begitu. Kadang-kadang ya mohon maaf, orang berat mikirnya apa? Kebutuhan. Makanya kalau kita dapat rezeki jangan mikir kebutuhan. Kalau dapat rezeki berapa hakku berapa Allah, ceger. Dapat rezeki berapa hakku berapa Allah, ceger. Nah itu langsung. Kalau dapat rezeki cicilan rumah belum, utang belum, terus anak sekolah, ya udah nggak jadi, itu nggak cukup kalau kita ngitung begitu, ya kan? Nggak akan cukup, benar. Ya Allah, ada aja. Tapi kalau kita keluarin dulu, udah, sisanya baru sekolah, bayar apa lagi? Nah, baru. Kenapa? Ingatnya kebutuhan, bukan ingatnya untuk keluarin infak, zakat, sedekahnya. Nah, Allah katakan, padahal kalau dia infak lapang sempit, apa balasannya? Balasannya orang itu bisa menahan marah. Coba bayangkan, sabar. Jadi kalau udah orang marah-marah, kita lihat infaknya. Ya kan? Marah, siang marah, malam marah. Lihat ini, infak-infaknya ini. Ini nggak pernah infak nih orang. Kenapa? Marah mulu, kayak neraka aja rumah. Siang marah, malam marah. Waduh, kenapa? Kalau orang infak lapang sempit, bisa menahan amarah.
Coba, bisa nahan marah artinya sabar. Ya udahlah, maafin aja lah katanya. Hal sepele begitu udah maafin aja. Udahlah, ikhlasin aja, cuma 100.000 utangnya udah. Daripada nggak teguran, daripada gontok-gontokan. Nah itu berarti apa? Orang yang sabar. Nah, dan yang apalagi balasannya yang selanjutnya, mereka juga bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jadi kalau orang infak lapang sempit bisa menahan marah, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Coba orang lain punya jahat sama kita maafin. Jangan tiada maaf bagimu, dendam kusumat, marah ngamuk-ngamuk, lempar HP, lempar apa lagi? Lempar kacamata. Kan ada yang ngamuk-ngamuk begitu. Kenapa? Gak pernah infak, gak pernah istighfar. Makanya marah-marah mulu kerjanya. Ya Allah. Padahal kalau dia infak lapang sempit, dia bisa nahan marah dan juga bisa memaafkan kesalahan orang lain. Berarti dia bisa menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang jahat balas baik, orang baik balas lebih baik lagi. Itu baru benar. Tapi orang jahat balas jahat sama. Arisan itu namanya, Bu. Orang jahat balas jahat itu arisan namanya. Tapi kalau orang jahat balas baik, nah itu luar biasa itu. Orang jahat balas baik, apalagi orang yang baik tambah baik lagi. Jangan orang jahat, gue lebih jahat lagi. Nah, itu berarti nggak pernah istighfar, nggak pernah infak lapang sempit itu. Kenapa? Karena tiada maaf bagimu. Dendam kusumat, marah ngamuk-ngamuk, ya Allah. Ada yang begitu. Di sini nggak ada ya, tempat lain. Tempat lain mah begitu. Jadi alhamdulillah nggak ada. Nah, Allah katakan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah cinta. Siapa? Terhadap orang yang istighfar, kemudian infak lapang sempit. Allah cinta. Kalau Allah cinta, apa aja Allah berikan. Kita doa, ya Allah supaya hutang lunas, ada aja jalannya. Ya Allah saya pengen umroh, ya Allah ada aja jalannya. Ya Allah anak saya gimana binu, ada aja biayanya. Kenapa? Karena tadi orangnya istighfar, infak lapang sempit, ya kan? Cinta Allah, Allah cinta. Nah itulah yang mendapatkan cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dia mengikuti perintah-perintah Allah, dia mendapatkan cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, karena tadi dibatasi waktunya sampai jam 10.35, ini 10.35 nih, lebih 5 menit. Nah, mungkin pertanyaan habis ini ya, insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Tapi ingat yang saya sampaikan ini adalah Quran, bukan kata saya. Kalau kata saya, maybe yes, maybe no. Ustadz juga manusia. Tapi ini kata Allah, pasti. Bukan kata saya. Saya cuma membacakan aja. Ini ayatnya Bu, ini ayatnya Bu, ini ayatnya Bu. Baik, kita kembalikan kepada MC. Mungkin tanya jawab dulu, habis itu baru doa. Ya silakan. Ini ada mic. Ya. Saya minum dulu Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, mau ada yang tanya? Atau kayaknya wajahnya sudah pada lelah? Iya, bismillah. Kayaknya sudah lapar ya Bu. Mau ada yang tanya? Kalau ada yang mau tanya boleh. Tapi kalau udah tidak ada yang mau tanya, misalnya sebelum berdoa. Masih ada yang mau tanya? Saya lihat wajahnya lelah kayaknya. Iya, makanya ini dari tadi pagi ya. Pagi. Iya. Petugasnya bangun dari pagi. Masuk saya. Gak apa-apa kalau ada yang mau nanya. Oh, boleh. Maju aja, mungkin nggak nyampai mic-nya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi? Satu aja. Satu-satu dulu. Oh ya. Satu-satu dulu ya. Baik, tadi tertariknya di surat terakhir yang disampaikan, surat 3 ayatnya 134 tadi ya. Dengan dia infak lapang sempit, Allah cinta. Dia bisa menahan marahnya,
dia juga bisa sabar, dia juga bisa memaafkan kesalahan orang lain. Allah cinta. Kenapa nggak masuk surga? Kan tadi ayatnya surat 74 itu ya, infak lapang sempit itu ya termasuk juga mengantarkan kita ke surganya Allah. Nah, ada di ayat yang lain, bukan di ayat yang ini. Kalau ini kan Allah cinta. Nah, kita lihat orang yang infak itu ya, kita lihat suratnya 9-nya 3 kali Bu. Surat 9 ayat 99. Kata orang di sana triple nine QQ. Nah, surat 9 ayatnya 99. Sebenarnya yang tanya baca, yang baca tanya, tapi nggak nyampai mic-nya kayaknya. Ya, baca surat 9 ayatnya 99. Nah, jadi 9-nya 3 kali Bu. 999. Ya, 99. 3 kali 9-nya. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita lihat surat 9 ya, ayatnya 99. Jadi mudah ngapalnya, 999. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Di antara orang Arab Badui. Kalau dulu orang Arabnya Badui. Kalau nggak ada Baduinya tersinggung nanti orang Arab. Karena sebelumnya itu ada orang Arab yang kikir. Makanya kalau orang marah dasar Arab lu, memang ada sebelumnya itu ada orang Arab kikir. Nah, ini orang Arab baik. Makanya ada Baduinya di situ. Berarti yang dulu. Di antara mereka ada orang Arab Badui, ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia beriman pada Allah, beriman juga hari kemudian. Dan dia memandang apa yang mereka nafkahkannya itu di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ini kata orang Arab Badui tadi. Dengan dia infak, dengan dia beriman pada Allah, pada Rasulnya, kemudian dia itu mendekatkan diri kepada Allah dan dapat doa Rasul. Pendapat orang Arab ini langsung jawab, benar kata Allah, betul kata Allah. Ketahuilah sesungguhnya nafkah itu bukan saja suatu jalan bagi mereka mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas dosa-dosanya dan Allah Maha Penyayang. Jadi langsung Allah jawab nih orang Arab yang begitu tadi. Benar kata Allah. Orang yang infak itu bukan saja dia dekat sama Allah, tapi memperoleh doa Rasul, tapi juga dimasukkan ke surga. Nah, makanya kita ya, kalau kita mau dapat doa Rasul, banyak-banyak infak, banyak-banyak bersedekah. Ayat ini dia memperoleh doa Rasul. Doa Rasul 25 masuk ke semua rekening kita. Yang doanya anak Rabbi habli minas solihin masuk. Rabbi ja'alni muqimas sholat, supaya anaknya senang sholat, masuk ke kita. Apalagi Rabbi zidni ilma, masuk doa Nabi Musa. Semua Nabi masuk semua ke rekening kita. Kenapa? Karena kita infak tadi lapang sempit. Jadi itu Bu, beda lagi ayatnya kalau mendapatkan surga. Infak juga, tapi dapat doa Rasul, dapat tadi surga. Baik, ada lagi silakan. Langsung ya. Oh, ini udah mau kelelahan nih Pak. Bapak-bapaknya nggak ada? Ada. Baik. Baiklah, sekali lagi saya mohon maaf sebelum saya tutup doa. Jadi sekali lagi ya Allah, saya mohon maaf apapun yang saya sampaikan inilah Quran ya, bukan kata saya. Saya cuma membacakan aja ini ayatnya, ini ada ayatnya ya. Baik, mari kita istighfar dulu sebelum kita berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Allah ampuni semua dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Kami banyak melakukan kesalahan, kehilapan ya Allah, baik sengaja maupun tidak sengaja ya Allah, baik dosa besar maupun kecil ya Allah, baik dosa yang lalu maupun yang akan datang ya Allah. Allah ampuni semua kehilapan, kealpan kami semuanya ya Allah Rahman ya Rahim. Begitu juga ya Allah orang tua kami yang masih bersama kami sehat walafiat ya Allah. Allah murahkan rezekinya ya Allah. Allah sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah Rahman ya Rahim. Orang tua kami, kakek nenek, sanak saudara, pemilih kami muslimin muslimat, mukminin mukminat ya Allah, yang telah mendahului kami ya Allah. Allah ampuni dosa-dosanya ya Allah. Allah terima semua amal ibadahnya. Allah tempatkan di surgamu ya Allah Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Anak keturunan kami, cucu mantu kami ya Allah, anak yang senang sholat ya Allah, anak yang senang ngaji ya Allah, anak yang senang berbuat baik, hablu minallah ya Allah maupun hablu minan nas ya Allah Rahman ya Rahim. Di antara kami ada yang sakit ya Allah, Allah angkat penyakitnya ya Allah. Kami yang sehat ini Allah jaga kesehatan kami semuanya ya Allah Rahman ya Rahim. Begitu juga ya Allah, jikalau di antara kami ada yang kesulitan ya Allah, berikan jalan solusi yang terbaik ya Allah Rahman ya Rahim. Allah mudahkan semua urusan kami ya Allah. Allah murahkan rezeki kami ya Allah. Dan juga ya Allah, Allah masukkan kami nanti ke surgamu ya Allah, bersama para nabi ya Allah, para sahabat ya Allah, juga para orang-orang yang soleh ya Allah Rahman ya Rahim. Baik juga keluarga kami, orang tua kami, kakek nenek, mantu keturunan kami, cucu kami ya Allah Rahman ya Rahim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.